Coba ke arah sana, kamera ke arah sana. Nah ini coba terlihat ya seperti sosok emas. Ya, pemirsa, kali ini kita mengunjungi salah satu keajaiban alam yang sangat luar biasa sekali, yang ternyata dibalik dari keindahan alam itu menyimpan sejarah, legenda, dan cerita mistis yang ada di dalamnya. Bagaimana kemudian faktanya dan realitanya, kita mencoba mengkaji ya secara pelan-pelan, step by step, untuk kemudian mengungkap rahasia-rahasia dibalik cerita-cerita mistis yang ada di dalamnya. Iya, kita berada di air terjun yang masyarakat memberikan nama Coban Waru ya. Coban yang artinya air terjun, sedangkan Waru yang diduga pada masa lalunya di sini banyak pohon waru, sehingga kemudian masyarakat menamai sebagai air terjun pohon waru atau Coban Waru. Di antaranya kemudian artefaktual yang ada di sekitar ini ketika semasa penggalian pembuatan jalan-jalan, banyak sekali kemudian fragmen tembikar maupun fragmen bata kuno yang diduga memang lokasi ini erat kaitannya dengan perkampungan kuno kerajaan Majapahit yang hilang, karena lokasi ini juga tidak jauh dari ibu kota kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan. Iya, selain kemudian jejak-jejak perkampungan kuno kerajaan Majapahit, erat kaitannya dengan sosok penghuni yang diceritakan oleh masyarakat ya, tentang seorang wanita bertubuh ular. Jadi kisah ini juga mengingatkan sebagai sosok Nagagini yang ada di cerita Angling Dharma, di mana Prabu Angling Dharma yang gemar berburu ke hutan, mungkin juga suasananya seperti hutan ini, bertemu dengan Setyowati ya, yang dikejar-kejar harimau. Kemudian harimau tersebut berhasil kemudian dibunuh oleh Prabu Angling Dharma, dan Setyowati ternyata kemudian berhasil diselamatkan oleh Prabu Angling Dharma. Prabu Angling Dharma kemudian ternyata jatuh hati kepada Setyowati, dan Setyowati ini ternyata adalah putri dari seorang pertapa, Resi Manik Sutra. Dan kemudian Prabu Angling Dharma hendak menikahinya harus berhadapan dengan kakaknya, Batik Madrim, sehingga kemudian Prabu Angling Dharma berhasil kemudian bertarung dengan Batik Madrim dan memboyong Setyowati. Namun di sisi yang lain, Nagagini, golongan pala naga, naga perempuan ini ternyata terlihat oleh Prabu Angling Dharma berselingkuh dengan ular tampar ya. Mungkin suasananya juga seperti ini ya. Suasana ini pada malam-malam tertentu juga cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Itu juga ada sosok ya wanita bertubuh ular, mungkin juga mirip dengan cerita Nagagini dalam Angling Dharma. Tetapi di sisi yang lainnya gitu ya, itu ternyata lereng Gunung Anjasmara, Welirang Arjuna, dan Penanggungan ini erat kaitannya dengan cerita pedang naga puspa atau pusaka naga puspa, sehingga kemudian masyarakat selain bercerita tentang sebuah perkampungan kuno era kerajaan Majapahit di lokasi ini, juga erat kaitannya dengan penuh dengan pusaka-pusaka era kerajaan Majapahit. Coba nanti kita berjalan-jalan ke arah sana gitu ya. Sebagian masyarakat mengatakan bahwasanya tebing-tebing ini merupakan bagian dari ular raksasa ya, yang bertapa sampai membatu. Jika kita lihat ya, dinding-dindingnya malah mirip memang seperti sisi-sisi ular naga. Namun sebenarnya apa istilah ular naga pada masa peradaban yang lalu atau orang-orang zaman dahulu memaknai sosok ular naga yang bertapa membatu? Kemungkinan adalah ring of fire ya, jejak vulkanik dan tektonik yang kemudian pernah mengguncang dataran ini, sehingga seakan-akan cerita masyarakat menghubungkan dengan ular baru kelinting yang menggeliat dalam tidur panjangnya, sehingga menimbulkan gempa banjir bandang. Dan ini kemudian dibalik kisah mistis tentang muletnya atau menggeliatnya ular baru kelinting.
Apakah memang sebuah mitos atau fakta ya, di lokasi ini menyimpan beribu-ribu pusaka era kerajaan Majapahit yang tertutup oleh aura gaib? Kita mencoba untuk membuka sedikit aura gaib ya, dengan mengatakan bahwasanya Ki Among, Nyai Among, tolong kemudian bantu kita untuk membuka sebagian aura-aura gaib di lokasi ini. Coba ke arah sana, kamera ke arah sana. Nah ini, coba. Terlihat ya, seperti sosok emas yang mengkilat atau berkilau gitu ya. Mungkin kita lebih dekat. Nah, jadi di situ saja, mungkin karena sangat licin ya. Dan di belakang kita ini kita tidak sengaja gitu ya menemukan mungkin salah satu pusaka tersebut. Dan sebenarnya kita cuma membuktikan saja ya, kita tidak mau mengambil apa-apa dan kita kembalikan ke tempat yang semula gitu ya. Jadi jadi sangat licin sekali ya, beragam kisah, legenda, cerita mistis tentunya memang sangat erat kaitannya bumi ini dengan peradaban Majapahit di masa lalu, sehingga mungkin ya benar di balik kisah mistis itu menyimpan kelestarian alam dan budaya yang ada di atasnya. Dan memang gitu ya, lokasi ini erat kaitannya dengan perkampungan kuno era kerajaan Majapahit. Para pertapa tua guna menjemput moksa, melakukan meditasi, sampai kemudian usia hendak ajal mau tiba, naik ke atas puncak gunung sana gitu ya, sampai kemudian tanpa bekal, tanpa bekal gitu, sampai kemudian dalam perjalanannya ada yang sudah menjemput moksa, atau bahkan sampai berhari-hari di atas puncak gunung itu belum moksa. Dan ini sebuah fakta atau kondisi pada masa lalu, di mana kemudian catur asrama yaitu Brahmacarin, Drehasta, Wanaprasta, dan Sunyasa benar-benar mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Majapahit, sehingga leluhur kita tidak hanya kemudian berhasil menaklukkan seluruh Nusantara, tapi juga pernah memberikan keadilan dan kejayaan kepada negeri ini. Bagaimanapun juga Majapahit adalah masa lalu dari Indonesia yang memiliki andil dan peranan besar dalam membentuk way of life generasi negeri ini. Semoga bermanfaat.